قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat dan tunduk menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa ada tentang satu perkara besar yang akan dihadapi oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Dan kami hilangkan, kami cabut apa-apa yang ada di dalam dada-dada mereka min ghil, ay al-haqad, kedengkian, sakit hati, dendam. Ibadallah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ketika orang-orang beriman telah selamat meniti sirat di atas neraka Jahannam, maka sebagian mereka akan menghadapi perkara besar, yaitu di atas qantarah. Di atas qantarah, mereka yang punya kezaliman terhadap sesama manusia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Hak-hak orang lain akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka ibadallah, di atas qantarah itulah orang-orang yang pernah menzalimi orang lain, maka harus dia melepaskan, harus dia selesaikan perkaranya. Inilah yang Allah sebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut perasaan kedengkian, perasaan dendam, sakit hati di dalam dada-dada mereka. Ibadallah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta tuqadu asy-syatil jalha lisyatil qarna. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti dan pasti akan dibayar hak-hak nanti pada hari kiamat. Setiap hak orang yang ada pada orang lain yang ketika di dunia ini tak terbayarkan, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan diberikan haknya nanti di akhirat untuk menanduk, mengkisos kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya dulu di dunia. Ibadallah, barakallahu fikum. Di atas qantarah, siapapun yang pernah menzalimi orang lain dengan ucapan-ucapannya, siapapun yang menzalimi orang lain dengan
tubuhnya, dengan hartanya dirampas, kehormatannya diinjak-injak, kemudian menimbulkan rasa sakit hati yang dia tidak punya kemampuan untuk membalas di dunia, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan sakit hati yang ada di dalam dada itu tidak akan pernah terbawa masuk ke dalam syurga. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam syurga perasaan-perasaan seperti itu terselesaikan sebelum mereka masuk ke dalam syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disinilah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang orang-orang yang bangkrut. Bagaimana tidak bangkrut? Mereka sudah terselamatkan di atas syirat, di atas titian, di atas neraka jahanam. Sudah terselamatkan dia, tinggal masuk ke dalam syurga. Namun mereka tertahan di atas kantara, harus menyelesaikan urusan-urusan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut, kalau para sahabat menyatakan al-muflisu bina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah man la mala lahu wala dirham, orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham. Ibadallah barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang bangkrut al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa qiyamihi wa tilawatihi, adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala bacaan Al-Quran. Faqad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Namun dia pun membawa dosa, di mana dia dulu pernah mencela, pernah menghardik si fulan, mengambil harta si fulan, memukul si fulan, menzalimi orang lain. Ibadallah barakallahu fikum. Kezaliman inilah kaum muslimin barakallahu fikum yang harus mereka tebus, harus mereka bayar nanti di akhirat. Kenapa? Karena menimbulkan perasaan sakit hati terhadap orang lain. Dan perasaan sakit hati ini tidak bisa terbawa masuk ke dalam syurga. Tidak bisa terbawa masuk ke dalam syurga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka, al-ghil, al-haqad, perasaan dendam, sakit hati karena dizaliminya dia oleh orang lain. Maka dia harus membayar kezalimannya. Kebaikan dia diserahkan kepada orang lain untuk membayar kezalimannya. Pahala kebaikannya habis, namun dosanya pun belum habis. Maka dosa orang lain pun ditimpakan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang yang bangkrut. Ibadallah barakallahu fikum. Maka perkara yang berkaitan dengan hak orang lain, sakit hati karena kita mencelanya, menghardiknya, menghinanya, maka itu bukan perkara kecil. Kecil mungkin dalam perhitungan dunia, namun besar dalam perhitungan di akhirat. Kita menyakiti tubuh orang lain, daraba hada, kita memukul orang lain yang mungkin bagi orang tersebut dianggap lemah, dianggap tidak mampu untuk melawan. Namun pada hakikatnya dia bersabar, dan kesabaran dia adalah kebenaran, kesabaran dia adalah kekuatan. Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu bil qalam. Bukanlah orang yang kuat yang mampu membanting lawannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menawan amarahnya, melawan amarahnya ketika dia marah, menahan jiwanya ketika dia marah. Ibadallah, maka ketika orang dizalimi dan dia bersabar, maka janganlah kita memahami bahwa dia adalah orang yang lemah, dia orang yang tidak punya kemampuan, tetapi dia memiliki kekuatan, di mana amalan-amalan dosa dia
akan diserahkan kepada orang yang menzaliminya, atau kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya dia akan dapatkan baginya nanti di akhirat. Kalau saja binatang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dikisas, apalagi kita umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, az-zulum zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan demi kegelapan nanti pada hari kiamat. Betapa tiba kaum muslimin, barakallahu fikum, kezaliman telah Allah tetapkan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits kursi Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan, inni haramtu zulma, haramtu nafsi zulm, fala tadzalamu. Sesungguhnya saya mengharamkan pada diriku kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi dengan ucapan-ucapan, celaan-celaan, hinaan-hinaan, dan janganlah saling menzalimi dengan tubuh, menyakiti orang lain dengan tubuh kita, atau mengambil harta, menginjak kehormatan, wal-'iyadzu billah, sampai berapa banyak orang saling menumpahkan darah seorang muslim, na'udzubillah. Maka sesungguhnya hak-hak orang nanti di akhirat pastinya akan dikembalikan. Pastinya akan dikembalikan. Maka ibadallah, bersabarlah atas gangguan-gangguan manusia. Bersabarlah atas gangguan-gangguan manusia. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya barangkali penilaian orang terhadap hukum di dunia ini lemah, kecil, tidak teranggap. Namun di akhirat nanti menjadi perkara besar bagi orang yang zalim tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk untuk istiqamah di atas al-haq, di istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menolong kita untuk banyak berzikir, banyak bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita besar maupun kecil, sengaja atau tidak kita sengaja. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.